Oke, balik lagi di channelnya si Lakmen. Bersama saya di sini, Lakmen tentunya. Pada awal tahun ini, awal tahun 2024 ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah rencana di dalam channel ini beberapa konten ke depan. Saya akan membahas mengenai perkuliahan. Jadi tentu saja untuk konten kedepannya, channel ini akan membahas khusus kepada pejuang-pejuang kuliah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kuliah itu memiliki beberapa tahapan. Seperti mungkin teman-teman sudah tahu tentang SNPMB atau SNBP atau SNBT. Lalu ada KIP kuliah juga. Nah, kenapa tiba-tiba video pertama malah tentang cek data NSN? Perlu teman-teman ketahui juga bahwa sistem SNPMB nanti, ini bagi teman-teman yang akan menjadi pejuang kuliah ya, sistem SNPMB nanti mengambil data-data yang ada di sistem Dapodik. Nah, Dapodik ini, setiap teman-teman itu memiliki Dapodik. Jadi memiliki data nih, si Dapodik itu memiliki data teman-teman. Mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, lalu NISN, nama orang tua, nama ayah, nama ibu, dan lain-lain. Nah, nanti ketika teman-teman akan mengecek data NISN, teman-teman jangan kaget jika ada data yang salah. Karena kesalahan ini terjadi mungkin dikarenakan ada kesalahan pemasukan data atau input data ketika di awal. Entah ketika di SMP-nya atau di SD-nya. Mungkin selanjutnya ini kita lanjut dulu ya. Nah, pertama-tama teman-teman perlu mengecek data di dalam NISN-nya. Websitenya di mana? Itu bisa lihat di pojok kiri atas yang sudah saya beri warna biru. Silakan akses nisn.data.kemdikbud.go.id. Silakan akses dari sekarang sebaiknya. Lalu tampilannya akan seperti ini. Ada kolom NISN, nama ibu kandung, dan ada captcha-nya. Saya bukan robot. Oke. nomor NISN tidak akan pernah berubah. Jadi dari awal ketika teman-teman menjadi pelajar, menjadi siswa-siswi sekolah, nomor NISN tidak akan pernah berubah hingga teman-teman lulus. Dari SD, SLTP, SLTA, nomor NISN akan sama. Ingat ya, beda. NISN dengan NIS itu beda. Kalau NISN dari awal, kalau NIS itu nomor induk siswa, itu nomor induk ketika teman-teman di sekolah tersebut. Jadi beda ya, NISN dan NIS. Biasanya nomor NISN itu yang berawalan angka 00, atau ada beberapa siswi juga yang berawalan angka 9. Jadi ingat ya, NISN tidak berubah dari SD hingga teman-teman lulus sekolah. Oke, yang pertama silakan teman-teman masukkan ke dalam NISN-nya. Dimasukkan ke sini, silakan dimasukkan ke NISN-nya ya. Masukkan NISN-nya, lalu masukkan nama ibu kandung. Nama ibu kandung. Oke, lalu diklik, dicentang di bagian saya bukan robotnya, lalu klik cari data. Oke, jika sudah diisi, pas teman klik kok tidak ada. Nah, tadi yang sudah saya kasih tahu di awal bahwa kemungkinan ada kesalahan input data di sistem NISN ini. Mungkin saja, misalnya nama ibu kandung teman-teman yaitu Siti lah, misalnya contohnya ya. Siti itu kayak biasa, S-nya kapital, I, T, dan I-nya huruf kecil. Tapi pas teman-teman cari tidak ada. Wah, kok nggak ada gitu? Coba silakan teman-teman cari. Silakan teman-teman ganti namanya. Jadi Siti tapi huruf kecil semua. Coba silakan teman-teman cari.
Ketika masih nggak ada, coba ganti yang tadi huruf kecil semua jadi huruf kapital semuanya. SITI huruf kapital semua. Nggak ada misalnya. Oke, kalau nggak ada silahkan ganti lagi. Tetap Siti namanya tapi S kapital, I dan T. Sit aja gitu. Pas dicari, loh nggak ada juga. Pokoknya silahkan cari hingga sampai menurut teman-teman, wah ini fix nggak ada datanya gitu. Atau salah datanya. Jika ini tidak berhasil, teman-teman bisa ke pojok kanan atas, ke bagian pencarian nama. Sudah diklik itu, maka nanti tampilannya akan berbeda. Ada beberapa kolom. Di sini ada nama siswa, yaitu nama teman sendiri, nama teman-teman sendiri, lalu ada tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu. Saya bukan robot. Nah, di sini sama. Jika teman-teman sudah mengisi kolom di sini, kolom nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, tapi pas sudah diklik cari datanya tetap tidak ada, mungkin ada kesalahan input data juga. Nah, kesalahannya ada di mana? Antara di nama siswa, di nama teman-teman, atau di nama ibu. Jadi ada dua kemungkinan juga. Jadi misalnya nama teman-teman itu Pulan, nama ibu tetap Siti misalnya. Pas dicari, Pulan seperti biasa, P-nya kapital, U-L-A-N-nya huruf kecil. Nama ibu juga tadi S, huruf kapital, I-T-I-nya huruf kecil. Ternyata tidak ada ketika sudah dicari data. Oh, mungkin Pulannya huruf kecil semua. Oh, mungkin nama ibunya, Ibu Sitinya huruf kapital semua. Coba silakan teman-teman cari. Jika sudah menggunakan cara ini masih tidak ada datanya, silakan teman-teman segera melaporkan kepada tim SNPMB atau tim kuliah yang sudah dibentuk di sekolah. Silakan teman-teman melaporkan. Teman-teman, kalau misalnya tidak ada nih timnya, teman-teman bisa melaporkan yang paling utama yaitu ke guru BK. Teman-teman pasti memiliki guru BK di kelas mitranya masing-masing, bapak atau ibu guru BK-nya. Silakan teman-teman melaporkan bahwa data teman-teman tidak bisa terdeteksi di website NISN. Oke, silakan laporkan. Itu bagi teman-teman yang tidak terdata. Oke, bagi teman-teman yang terdata, teman-teman jangan langsung jangan langsung keluar dari websitenya, tapi teman-teman perhatikan betul tidak datanya. Datanya sudah betul belum? Nih, datanya. Jadi di sini nanti ada NISN teman-teman, ada nama, ada tempat lahir, jenis kelamin. Oke, jika misalnya sudah betul, tetap teman-teman harus mengecek 2 kali. Jadi harus ngecek 2 kali. Di sini ada nomor pokok sekolah nasional. Nah, setiap sekolah memiliki NPSN yang berbeda. NPSN ini bisa didapat dari mana? Silakan teman-teman bisa bertanya ke guru BK atau ke bagian kurikulum sekolah. Silakan teman-teman bisa bertanya NPSN sekolahnya apa, atau teman-teman bisa searching di Google NPSN sekolah bla 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 bla. Biasanya ada informasi sekolahnya. Lalu masukkan tanggal lahir teman-teman dimasukkan. Lalu masukkan nomor induk kependudukan, NIK. NIK ini yang ada di mana sih? NIK ini yang ada di KTP jika teman-teman sudah memiliki KTP. Atau jika tidak ada, berarti ada di kartu keluarga. Jika sudah, klik di bagian beli centang dulu di bagian saya bukan robot, lalu klik di bagian lihat data. Jika sudah, nah tampilannya akan seperti ini.
Silahkan teman-teman pastikan yang terakhir kalinya. NIK teman-teman sudah betul atau belum? Pastikan ya. Kadang-kadang di sini kadang-kadang hanya jadi NIK-nya hanya kurang satu angka atau salah satu angka saja, itu sangat berpengaruh ketika teman-teman nanti akan mendaftar di SNPMB. Jadi teman-teman pastikan data yang ada di tampilan ini sudah betul semua. Jadi ini belum teman-teman edit ya. Ini bisa teman-teman edit, tapi pastikan dulu kalau datanya sudah betul semua. Dari NIK teman-teman, nama lengkap teman-teman, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Karena nanti ketika teman-teman sudah ada di halaman ini, data ini tuh sudah ada. Jadi tidak teman-teman isi manual, data ini sudah ada. Karena data ini sudah mengambil data dari Dukcapil, tuh lihat ada data dari Dukcapil dan data dari Dapodik ya. Jadi teman-teman pastikan dulu kalau misalnya ada yang salah, silakan diganti mandiri oleh teman-teman. Bagian di NIK, nama, tempat lahir atau tanggal lahir dan sebagainya silakan diganti. Begitu juga dengan NIK ibu kandung dan nama ibu kandung, silakan teman-teman cek. Jika ibu kandung teman-teman sudah meninggal, dikasih centang saja di bagian kotaknya. Begitu juga di bagian NIK ayah atau nama ayah. Dicek dulu ya, pastikan ini harus betul. NIK orang tua, ibu kandung dan ayah itu harus betul. Tidak boleh ada yang salah. Jika sudah meninggal, silakan centang di bagian kotak di bawah ini. Atau jika teman-teman tidak tinggal dengan ayah dan ibu, teman-teman tinggal dengan wali. Wali itu bisa nenek, bisa kakek, bisa paman, bibi yang masih ada hubungan dengan teman-teman. Di sini walinya hanya satu saja, perwakilan. Misalnya teman-teman tinggal dengan wali, dengan nenek dan kakek, ya udah, berarti silakan masukkan antara nenek atau kakek. Masukkan NIK dan nama wali. Nah, tadi sudah saya bahas sebelumnya mengapa data peserta didik tidak sesuai di website NESN. Sebelumnya, koreksi saya jika memang saya salah, karena memang ini bukan di luar tupoksi saya. Ini punya tupoksi lain, tapi data NESN bisa tidak sesuai dikarenakan adanya kesalahan input yang dilakukan saat SD. Jadi saat awal nih, jadi adanya kesalahan input yang dilakukan saat SD sekolah dasar. Pihak sekolah dalam arti bisa ketika SD, SLTP atau SLTA tidak melakukan pengecekan data NESN peserta didik secara berkala. Sehingga hal tersebut baru ketahuan ketika masa-masa pendaftaran SNBP atau SNPMB. Nah, biasanya kayak gini biasanya. Ini tuh menjadi momok paling awal biasanya. Lalu, apa yang harus peserta didik lakukan jika data NESN-nya tidak sesuai? Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Yang pertama, teman-teman silahkan melaporkan data NESN yang tidak sesuai kepada pihak sekolah. Pihak sekolah ini dalam arti bisa guru BK, bapak dan ibu guru BK, ataupun staf kesiswaan atau staf kurikulum. Sehingga data tersebut akan direkapitulasi, akan direkap dulu nih oleh pihak sekolah. Jika datanya sudah direkap, pihak sekolah akan menyerahkan kepada operator sekolah yang memiliki akses untuk melakukan pembaruan data NESN peserta didik. Oke, ternyata nih pas teman-teman sudah melakukan yang langkah pertama, sudah mencoba mencari-cari melaporkan kepada pihak sekolah, tetapi pihak sekolah mungkin sedang memiliki kesibukan yang lain, maka teman-teman bisa melakukan pembaruan data NESN secara mandiri melalui website NESN, melalui website yang tadi.
Akan tetapi, pembaruan data NSN secara mandiri memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak dapat diprediksi selesainya kapan. Jadi, secara singkat, yang pertama, jika teman-teman tidak bisa mendapatkan datanya, jadi ketika teman-teman tadi memasukkan NSN dan nama ibu kandung tetapi tidak terdata, silakan teman-teman laporkan kepada pihak sekolah. Itu yang pertama. Itu wajib melaporkan. Lalu yang kedua, jika teman-teman sudah bisa mengakses data teman-teman di website NSN, tetapi datanya salah, teman-teman jangan mengubahnya. Teman-teman silakan laporkan kepada pihak sekolah, biar pihak sekolah yang merubahnya. Jadi jangan teman-teman yang merubah, biar pihak sekolah yang merubahnya. Tetapi jika pihak sekolah kebetulan memiliki kesibukan yang lain, jadi tidak bisa memberikan pelayanan kepada teman-teman, maka pilihan yang ketiga yaitu, step yang ketiga yaitu teman-teman bisa melakukan pembaruan data NISN secara mandiri melalui website NISN. Akan tetapi, pembaruan data NISN secara mandiri memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, teman-teman harus mengajukan dari sekarang nih. Soalnya, nggak bisa diprediksi selesainya kapan. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Jadi ya itu sudah berserah diri aja gitu kalau melakukan mandiri mah gitu. Nah, ini bagian update data NISN secara mandiri. Nah, tadi saya sudah meminta teman-teman untuk memperhatikan datanya dari data diri ataupun data keluarga. Jika ada yang salah, silakan diganti. Diganti nih. Ini kalau tadi langkah pertama yang melaporkan langkah yang melaporkan kepada pihak sekolah tetapi tidak diberikan layanan, ya teman-teman, ini langkah terakhir nih, teman-teman bisa mengupdate sendiri. Soalnya kalau melalui sekolah biasanya akan cepat perubahan datanya, tapi ternyata teman-teman ya sekolahnya lagi sibuk, lagi nggak bisa ngasih layanan kepada teman-teman. Ya sudah, teman-teman jangan berkecil hati, teman-teman masih punya harapannya yaitu melakukan update NISN secara mandiri. Nah, silakan diganti aja nih datanya sama teman-teman. Yang betulnya seperti apa, yang benarnya seperti apa. Jika sudah, klik di sini untuk validasi data. Nih, di sini ya, yang bagian oranye. Diklik tuh. Nah, jika sudah diklik, nah nanti akan ada nih kolom. Akan ada kolom. Ini ada kolom di sini. Dari tanggal pengajuan berarti per tanggal ketika teman-teman klik ini. Nah, di sini nanti ini tuh ada data-data yang sudah teman-teman input yang betulnya seperti apa. Nah, di situ nanti ada dalam proses. Nah, ini tuh gini. Nah, nanti kalau mandiri akan seperti ini. Nah, proses di sininya yang akan lama. Tidak bisa menentu. Jadi, saya juga tidak bisa memastikan kalau datanya akan cepat update-nya. Karena ini lama banget nih di sininya nih. Bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Jadi nggak ada yang tahu nih kapan update-nya. Ketika sudah update, nanti ini kan ada warna oranye nih. Ada icon warna oranye, nanti akan berganti jadi warna hijau dan datanya akan berubah. Nah, mungkin seperti itu langkah pertama menuju SNPMB atau menuju pejuang kuliah. Oke. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya Lakman, pamit undur diri. Semoga teman-teman sehat terus dan semoga lancar bagi teman-teman yang akan berjuang kuliahnya, menjadi pejuang kuliah. Semangat, tetap semangat dan jaga terus kesehatannya karena cuaca sudah mulai hujan. Tetap jaga kesehatannya. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Saya pamit.
dan dadah.